warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zain Channel bersama saya Zainur Rahman. Hari ini teman-teman sekalian, saya akan mereview atau menyampaikan ringkasan dari satu kajian yang ini banyak banget teman-teman request kepada saya untuk dijadikan ringkasan gitu, sehingga bagi teman-teman yang belum sempat bergabung, belum sempat mengikuti kajiannya, bisa menonton di Zain Channel ya. Kebetulan saya sebagai host atau moderatornya, jadi saya biasanya memang mencatat apa yang menjadi poin-poin penting dan biasanya saya ringkas dalam satu note begitu ya, dan bisa saya baca kembali. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe. Oke. Nah, yang paling banyak di request oleh teman-teman sekalian mengenai tema menjemput jodoh impian, yang ini tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam bersama istrinya Ustadzah Nabilah, salah satu juri di Hafiz Indonesia. Teman-teman pasti tahu lah ya. Baik, mengenai tema menjemput jodoh impian ini sebenarnya memang tidak pernah habis begitu ya untuk dibahas, karena ingin tahu gitu tips-tips apa sebenarnya, amalan-amalan apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pasangan idaman kita. Nah, yang pertama tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadzah Nabila, yang paling pertama harus kita lakukan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa kira-kira teman-teman harus memperbanyak baca Al-Quran? Dalam satu hadis disampaikan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Teman-teman saya sudah ngerti atau belum nih? Baik ya. Kalau belum ngerti, saya bacakan maknanya atau artinya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan digandakan 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita hitung secara matematis teman-teman, kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Tentu ini bukan berarti teman-teman ya udahlah, saya baca alif lam mim saja sudah 30, saya tidak perlu banyak baca Al-Quran lagi. Bukan begitu ya. Alif lam mim saja sudah 30 kebaikan, apalagi teman-teman misalnya sudah menerapkan dalam satu hari hatam 1 juz misalnya, atau bahkan satu hari 2 juz. Kalau lebih ekstrim lagi misalnya satu hari hatam Al-Quran, Masya Allah. Dikatakan juga bahwa man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Siapa yang menghatamkan Al-Quran maka doanya pasti dikabulkan. Nah, coba teman-teman silahkan diamalkan ya. Itu untuk amalan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman juga membiasakan untuk puasa sunnah ya. Tentu juga tidak melupakan puasa wajib di bulan Ramadan ya. Jangan sampai saya sudah puasa Senin Kamis gitu ya, setiap Senin dan Kamis, tapi di bulan Ramadan tidak berpuasa. Bukan begitu juga ya. Wajib pasti teman-teman harus lakukan. Nah, yang sunnah ini teman-teman juga biasakan agar akan mendapatkan banyak kebaikan yang bisa jadi impian-impian teman-teman juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari wasilah itu. Kenapa puasa sunnah? Ya, puasa sunnah itu seperti tadi ya, menjaga amarah kita, mengontrol emosi kita ya. Jadi puasa adalah salah satu wasilah untuk kita bisa riyadah ya. Salah satu amalan yang utama juga. Yang ketiga adalah memperbanyak doa ya.
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka aku akan menjawab doa-doa kamu sekalian. Jadi teman-teman, misalnya saya sudah berdoa setiap hari misalnya, ya, maka ditambah begitu ya. Setiap kita melakukan kebaikan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi hajat teman-teman sekalian. Perbanyaklah membaca doa, karena kita belum tahu doa yang mana atau doa yang kapan Allah akan kabul. Tentu teman-teman nanti bisa searching juga, atau nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain beberapa waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, insya Allah ya. Kemudian selanjutnya tadi ada baca Quran, puasa, doa. Yang keempat adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Caranya bagaimana? Misalnya kalau kita yang jauh, menelponnya, menanyakan kabarnya, kemudian tentu misalnya memberikan hadiah terbaik buat mereka, mendoakan mereka setiap kita selesai sholat atau setelah selesai kita membaca Al-Quran. Kenapa? Kenapa penting banget? Karena ridhollah fi ridhol walidain, ya, ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua kita. Baik, selanjutnya yang penting juga adalah silahkan teman-teman keluarkan sedekah terbaik. Sedekah ini ya, kalau tadi Ustadz Slamet, bahasa Ustadz Slamet, kalau teman-teman yang sudah usia lanjut tapi masih belum nikah, kemudian di atas 30 masih belum nikah misalnya, jadi sedekahnya jangan tanggung-tanggung, jangan cuma 100.000, tapi misalnya 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan kalau tidak, misalnya saya tidak mampu Ustadz, ya udah, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman hari ini dan keluarkan sedekah yang menurut teman-teman itu sedekah terbaik. Nah, maka silahkan nanti rasakan perubahan apa yang akan teman-teman rasakan. Min haitsu la yahtasib, insyaallah ya, akan dilipat gandakan, kemudian diluaskan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hasanah itu, kebaikan itu bukan hanya dengan jodoh itu, tapi misalnya dengan kita dipermudah hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Insya Allah itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat review saya tentang kajian online dengan tema menjemput jodoh impian. Saya doakan teman-teman sekalian, apapun hajatnya, terutama yang ingin bertemu dengan jodohnya, semoga dipertemukan dengan jodoh terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita berjumpa lagi nanti di kesempatan yang lain ya, di kesempatan berikutnya. Tadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Terus dukung channel saya di Zain Channel. Wallahu yahdina wa yahdikum ala sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.